ما هو الحديث المتواتر؟ سلمان. Syarat hadis mutawatir. Berapa jamaah itu berapa? Bilal. Nah. Yang rajih berapa? Tidak ada batasan. Batasannya kadang 5 bisa mutawatir. Iya yang rajih. Yang rajih ya Saif. Saya merajihkan 4. Apa dalilnya? Kita merajihkan itu. Nah, sekian banyak hadis, bahkan ada hadis yang dhaif lebih dari 4 jalan. Nah, ya, hadis man hafidha min ummati 40 haditsan adadun katsir wa ja'a min turuqin katsira wa ma dzalik hakama al-ulama bid-dha'f wa qala al-imam an-Nawawi ittafaqa al-muhaddithuna ala annahu haditsun dha'if. Nah, jadi tidak ada batasan tertentu. Namun yang dimaksudkan adalah adadun katsir, bilangan yang banyak. Bilangan yang banyak bagaimana? Bilangan yang banyak yang memenuhi persyaratan-persyaratan hadis mutawatir yang lain, yang memberikan faedah yakin, ilmu yakin. Nah, syarat yang kedua, azhar. Nah, dari awal sanad hingga akhir. Ya. Dalam artian jumlah yang banyak. Apabila berkurang di antara salah satu dari sanad tersebut, maka yang ditinjau dalam sanad adalah yang paling minimal. Al-ibratu bil aqall. Nah, syarat yang berikutnya, Fauzan. Nah, mustahil terjadi kesepakatan di atas kedustaan. Mal farqu baina at-tawatu' wa at-tawafuq? Abadar. Kesepakatan. Nah, seperti berkumpul, ya. Nah, kalau tawafuq tanpa disengaja. Ya. Syarat yang berikutnya, tukahar. Apa itu hissi? Misalnya itu ra'aitu, ya, ahsastu, yang sifatnya dijangkau oleh panca indera. Nah, apabila berkumpul 4 syarat ini, maka hasilnya adalah madza ya ikhwan? Al-ilm, al-yaqin, adam taraddudi fi qabuli. Nah, sebagian ada yang menganggap itu sebagai syarat yang ke-5. Nah, kita masuk ke bahagian yang kedua. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa
yanqasimul mutawatiru ila qismain. Dan terbagi hadis mutawatir menjadi dua bahagian. Mutawatirun lafzan wa ma'nan, wa mutawatirun ma'nan faqat. Ada hadis yang mutawatir secara lafaz dan secara makna. Dan ada pula hadis yang mutawatir secara makna saja dan tidak secara lafaz. Fal mutawatiru lafzan wa ma'nan, yang dimaksud dengan hadis mutawatir secara lafaz dan secara makna. Mattafaqar ruwatu fihi ala lafzihi wa ma'na, apa-apa yang para perawi sepakat dalam meriwayatkan satu hadis secara lafaz dan secara makna. Lafaznya demikian atau kurang lebih demikian, demikian pula secara makna. Misaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, misalnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah dia persiapkan tempat duduknya dalam neraka. Faqad rawahu 'anin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam aktsaru min 60 sahabiyan. Telah meriwayatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lebih dari 60 sahabat. Di antara mereka ada yang mengumpulkan dari kitab-kitab hadis yang ada sekarang ini mencapai 103 sahabi yang mereka semuanya meriwayatkan hadis ini. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Minhum, di antara mereka, al-asharatul mubasysyaruna bil jannah, 10 sahabat yang digembirakan mendapatkan jaminan surga. Man hum ya Abu Bakr? Al-khulafa'ul arba'ah. Masa taqul? Ukasha. Wa man aidan? Syamsuddin Rahman bin Auf. Talha bin Ubaidillah. Abu Sa'id al-Khudri, Abu Hurairah, Anas bin Malik. عندك أنتم ما اسمك يا أخي؟ ذل. نعم تفضل. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ini orang-orang tertentu. Nah, Khadijah termasuk yang digembirakan. Tapi 10 ini yang dimaksud mereka yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Fulan fil jannah, fulan fil jannah, fulan fil jannah. 10 orang yang boleh sebutkan.
Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Jubair, Sa'id bin al-Musayyab, Qasim bin Muhammad, Mahmud. Taqaddam ya akhi, taqaddam. La tata'akhkhar, wajlisuna wara'a Abi Dzar. Naam, tafadhal. Al-Khulafa al-Arba'ah, khalas. Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zaid bin Thabit, Muawiyah bin Abi Sufyan. Haula kuttabul wahyi. Hati ya Abdul Majid. Qul. Allahumma musta'an. Abdul Malik, Talha bin Ubaidillah, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa itu Sa'id bin Thabit? Sa'id bin Zaid. Zubair bin al-Awwam. Inna likulli ummatin aminan wa inna amina hadhihi al-ummati Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Siapa yang hafal syair qasidah ya akhwan? Siapa yang masih hafal? Tafadhal. Selesai. Satu bait antum hafal semua. Sa'idun wa Sa'dun wa Ibn Aufin wa Talhatun wa Amir Fihrin wa Zubairul Mumaddah. Selesai. Nah, ihfazul bait ya akhwan. Bait syair penting dihafal. Dalam artian untuk memudahkan, terkadang untuk menghafal sesuatu yang terkadang sulit untuk dikumpulkan jadi satu. Kalau sekedar dihafal begitu kadang kurang. Ya, seperti syarat la ilaha illallah. Nah, kalau kita tidak menghafal baitnya, kadang bingung. Apalagi, pasti ada yang tertinggal. Tapi kalau antum hafal bait syair, mudah sekali. Secara berurutan kita bisa sebutkan. Apa syarat la ilaha illallah? Ilmun. Hafal baitnya. Pernah hafal bait syair? Tafadhal. Nah, Masya Allah. ما أحد منكم يحفظ إلا الآخ. من آخر؟ من يحفظ الآخر؟ تحفظ؟ حفظت أيضا؟ الله المستعان. والمتواتر نعم. ورواه عن هؤلاء خلق كثير. Dan yang meriwayatkan dari mereka ini banyak. Kalau sahabatnya saja 60 atau seperti yang kita sebutkan 103
Ya tentunya biasanya yang dibawa lebih banyak lagi. Nah, wal mutawatiru ma'nan, dan mutawatir secara makna. Ya, yakni diriwayatkan dari hadis-hadis yang pada asalnya kedudukannya ahad, tapi karena satu makna dalam meriwayatkan hadis tersebut, maka berkumpullah menjadi sesuatu makna hadis yang tidak bisa ditolak dan menghasilkan al-yaqin al-qat'i, qat'i al-thubut. Mutawatir secara makna mattafaqa fihi ar-ruwatu ala ma'nan kulli. Apa-apa yang disepakati oleh para perawi, apa-apa yang sepakat para perawi meriwayatkan satu hadis secara makna keseluruhan, ya, tapi lafaznya berbeda. Wan farada kullu haditsin bilafzihi al-khas, dan bersendiri setiap mereka hadis dengan lafaznya khusus. Nah, jadi dari sisi makna sama, dari sisi makna mengandung makna yang sama, tapi lafaznya masing-masing beda. Ya, contohnya misalnya hadis innamal a'malu binniyat. Nah, hadis innamal a'malu binniyat datang dari jalan ahad sebagaimana yang disebutkan oleh mereka. Nah, datang lagi dari makna yang lain. Ya. Yub'atsun nasu ala niyatihim misalnya. Manusia dibangkitkan berdasarkan niat-niat mereka. Nah, juga berkenaan tentang masalah niat. Ya. Datang lagi dari hadis yang lain yang semuanya menjelaskan tentang diperhitungkannya niat dalam satu amalan, tapi memiliki lafaz-lafaz yang berbeda. Yang ini berbicara tentang innamal a'malu binniyat, ini berbicara tentang yub'atsun nasu ala niyatihim, ini berbicara tentang keutamaan seorang bersedekah mengharapkan keridhaan Allah. Innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah, ya, illa ujirta 'alaiha. Juga berbicara tentang masalah niat. Nah, hadis Ma'an bin Yazid ketika dia bersedekah lalu diambil oleh anaknya, ya, sedekah tersebut, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laka ma nawaita ya Yazid, wa laka ma akhadta ya Ma'an. Berkenaan tentang masalah niat. Maka kalau terkumpul semua ini, maka memberikan faedah mutawatir, walaupun masing-masing dari hadis tersebut adalah hadis-hadis yang datang dari jalur ahad. Nah, ini yang disebut dengan mutawatir secara makna. Mithaluhu ahadits syafa'ah wal mashu 'alal khuffain. Misalnya hadis syafa'ah. Ya. Sekian banyak hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang adanya syafaat dan macam-macam syafaat. Ya, syafaat terhadap ahlul kabair, orang-orang yang dikeluarkan dari neraka. Sekian banyak hadis yang datang menjelaskan tentang permasalahan ini, yang membantah kaum Khawarij dan Mu'tazilah, dan tentang menyapu di atas dua khuf. Ya, Ibnu Abdul Bar menyebutkan bahwa telah datang dari 40 sahabat. Adapun Abdul Qasim Ibnu Mandah mengatakan telah datang dari 80 sahabat yang diketahui. Dan yang lainnya dari hadis-hadis yang disebutkan oleh para ulama sebagai hadis-hadis yang mutawatir secara makna. Wali ba'dihim, dan sebagian mereka, ya, mengumpulkannya dalam syairnya, yang mengatakan mimma tawatara haditsu man kadzab wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatun syafa'atun wal hawdu wa mashu khuffaini wa hadhi ba'du.
Di antara yang mutawatir hadis adalah hadis man kadzaba alayya muta'ammidan. Ini telah disebutkan bahwa ini termasuk dari mutawatir lafzan wa ma'na. Wa man bana lillahi baitan wahtasab. Nah, mungkin yang beliau maksudkan hadis man bana masjidan walau kamafhasi qatatin banallahu lahu baitan fil jannah. Wa ru'yah, yani ru'yatullah subhanahu wa ta'ala sabit berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafa'ah wal haudud, tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa di sana ada telaga sebelum sirat yang dimiliki oleh para nabi. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharapkan agar yang paling banyak yang didatangi oleh manusia adalah telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Wa mashu khuffaini, dan menyapu di atas dua khuf. Wa hadhi ba'du, dan ini sebagian. Yani di sana masih banyak lagi hadis-hadis yang dijelaskan oleh para ulama bahwa hadis tersebut apabila dikumpulkan maka memberikan faedah mutawatir secara maknawi. Nah, yang berikutnya al-jim, faedah hadis mutawatir. Wal mutawatiru bi qismaihi yufidu, dan hadis mutawatir dengan dua pembagiannya ini memberikan faedah. Awalan al-ilm. Al-ilm al-murad ay al-yaqin, yang memberikan faedah yaqin, al-maqtu' bi sihhati, yang dipastikan kesahihannya, keabsahan riwayatnya. Ya, jadi yang dimaksud di sini dengan ilmu adalah ilmul yaqin alladhi la yutaraddadu fi qabulihi, yang tidak ragu kita untuk menerimanya. Pasti sudah. Wa huwa al-qat'u bi sihhati nisbatihi ila man nuqila anhu. Yaitu satu yang pasti, dipastikan kebenaran penisbahannya kepada yang dinukilkan darinya. Ya. Seperti misalnya seorang mengatakan, ya, Ka'bah itu di Makkah, Baitullah di Makkah. Tidak ada seorang bisa menolak. Ya. Seorang semua yakin, yufidul ilm. Nah, yang mana kalau ada seorang yang mengingkarinya, maka di akalnya ada sesuatu. Iya kan? Nah, pada akalnya ada sesuatu. Jika ada seorang mengatakan, bohong kamu, tak benar itu Ka'bah di Mekah. Nah, ada apa dengan orang ini? Orang semua menukilkan Ka'bah itu di Mekah kok. Tiba-tiba orang ini mengatakan bohong, tak benar. Ya, ada apa orang ini? Kabarnya mutawatir ya. Nah, paham ya? Nah, itu manfaat atau faedah dari hadis mutawatir. Tsaniyan, yang kedua, al-amalu bima dalla alaihi bitasdiqihi in kana khabaran. Mengamalkan apa yang telah ditunjukkan oleh riwayat tersebut. Kalau dia sifatnya khabar, pemberitaan, maka sisi pengamalannya adalah membenarkannya dan meyakininya. Wa tatbiqihi in kana talaban, dan mengamalkan, menerapkannya apabila itu permintaan, perintah untuk beramal, maka kita amalkan. Nah, karena tidak bisanya ditolak. Berarti di sini menunjukkan bahwa faedah dari hadis mutawatir yufidul ilma wal amal ma'an, memberikan faedah ilmu, ya, dan amal secara bersamaan. Baik. Ini berkenaan tentang hadis mutawatir. Insyaallah taala
pembahasan yang luas mungkin kita akan jelaskan di waktu lain. Jelas antum mesti pahami pembagian mutawatir. Contoh apa faedah yang bisa diambil dari hadis yang mutawatir ini. At-tsani, yang kedua kebalikan dari hadis mutawatir, yaitu yang bukan mutawatir atau yang tidak mencapai syarat-syarat mutawatir. Maka itu dinamakan dengan istilah al-ahad. Maka di sini beliau akan membagi penjelasan tentang hadis ahad menjadi 4 bagian. Yang pertama ta'rifuha, definisi hadis ahad. Yang kedua aqsamuha bi'tibari turuqi ma'at tamthil. Ya, pembagian hadis ahad apabila ditinjau dari jalan-jalannya bersama dengan misal yang akan disebutkan dari masing-masing istilah tersebut. Yang ketiga, aqsamuha bi'tibari rutbati ma'at tamthil. Pembagian hadis ahad ditinjau dari tingkatannya. Tingkatan dalam hal diterimanya hadis itu atau tidak. Ya, kekuatannya. Bersama dengan permisalan masing-masing dari riwayat tersebut. Yang keempat, ma tufiduhu. Apa faidah dari khabar ahad ini? Baik, ini 4 pembagian akan dibahas dalam menjelaskan hadis ahad. Yang pertama, al-ahad. Definisi hadis ahad. Maknanya adalah ma siwal mutawatir. Jadi kalau ditanya apa itu ahad? Ahad ma siwal mutawatir. Selain mutawatir. Apa yang bukan mutawatir? Atau malam yajma' syurutal mutawatir, yang tidak mengumpulkan syarat-syarat hadis untuk dikatakan sebagai hadis yang mutawatir. Nah, ini definisinya. Yang kedua, wa tanqasimu bi'tibari turuqi ila thalathati aqsam. Dan terbagi hadis ahad itu apabila ditinjau dari jalan-jalannya, jumlah para perawinya yang meriwayatkan hadis tersebut menjadi 3 bahagian. Masyhurun wa azizun wa gharib. Masyhurun wa azizun wa gharib. Ya, hadis masyhur. Dan ada hadis aziz, ada pula hadis gharib. Fal masyhur, adapun yang dimaksud dengan hadis masyhur, ma rawahu thalathatun fa akthar. Apa yang diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih. Jadi batasan untuk dikatakan hadis masyhur 3, itu minimal. Al-ibrat fi hadzal ilm yaqdi 'ala al-aqall. Al-ibrat fi hadzal ilm al-aqallu yaqdi 'ala al-aktsar. Jadi yang dijadikan patokan dalam hal ilmu sanad dilihat tabaqat yang paling sedikit. Sebagaimana yang sering kita ulang-ulangi. Walaupun dalam sekian tabaqat banyak meriwayatkan, akan tetapi ada satu tabaqat yang meriwayatkan itu hanya 3, berarti hadisnya masyhur. Kalau dalam satu tabaqat yang meriwayatkan itu 2, berarti hadis aziz. Nah. Ya. Jadi yang dimaksud dengan masyhur 3 ke atas. Kalau 2 agak di bawahnya, adiknya. 2 aziz. Kalau gharib 1. Jadi tingkatan 1, 2, 3 ke atas, gharib, aziz, masyhur. Nah. Walam yablugh hadda tawatur, tapi tidak sampai kepada derajat hadis mutawatir. Ya. Jadi masyhur itu ya. Masyhur adalah merupakan istilah
hadis ahad yang jalannya banyak, 3 ke atas, jalannya banyak, tapi hadis tersebut tidak memberikan faedah apa-apa yang memberikan faedah pada hadis mutawatir. Nah, tidak memberikan faedah, yaitu faedah ilmu, tidak memenuhi persyaratan-persyaratan hadis mutawatir. Ya, kalau di sana ada hadis yang diriwayatkan dari 3 jalan atau lebih, namun ada kemungkinan terjadi kesepakatan dalam kedustaan, ada kemungkinan terjadi tawatu al-karib, maka ini kata mereka hadis masyhur, bukan hadis mutawatir. Nah, baik. Kalau diriwayatkan 3 atau lebih para perawi, ternyata keseluruhan dari riwayat tersebut masih belum menenangkan pada diri seorang pembahas untuk menghukumi hadis itu sebagai hadis yang diyakini kesahihannya, masih ada dzannya, maka ini hadis ahad, belum mutawatir. Nah, sebab mutawatir itu faedahnya apa? Al-ilm, al-yaqin, al-maqtu' bi sihhatihi, la yutaraddadu fi qabulihi. Misaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, misalnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu siapa yang selamat kaum muslimin dari lisannya dan tangannya. Nah, ini ya akhi, Sahih Muslim. Di hadis ini diriwayatkan dari 3 sahabat yang disebutkan oleh Imam Muslim, dari Jabir, dari Abu Musa al-Asy'ari, dan dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, kalau dari sahabatnya 3, ada kemungkinan di bawahnya lebih daripada itu. Ini menunjukkan bahwa ini adalah hadis yang masyhur. Nah, menurut mereka, ya, dan hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nomor berapa itu hadis? 40. Nah, dalam Sahih Al-Imam Muslim, Abdullah bin Amr bin al-As yang meriwayatkan dari beliau Abu Khair dari Yazid bin Abi Habib, sedangkan Abu Musa al-Asy'ari dari Abu Burda Abdullah bin Abi Burda. Ini cucunya Abu Burda, ya. Ini anaknya Abu Musa al-Asy'ari. Nah, dari Yahya bin Sa'id al-Umawi
Jubair? Hah? Yang meriwayatkan dari Jabir? Bisa lupa? Abu Ahmad. Semua. Muhammad bin Muslim bin Jurayj. Mas Muhammad bin Jurayj? Hah? Abdul Malik? Abdul Aziz. Kemudian Asim. Abu Asim. Tabaqat tabi'in yang meriwayatkan juga ada 3 orang. Maka sudah terpenuhi persyaratan untuk dikatakan hadis ini adalah hadis yang masyhur, ya. Hadis yang masyhur. Baik. Wal azizu ma rawahu ithnani faqat. Adapun aziz yang diriwayatkan oleh 2 saja. Mithaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini berasal dari hadis Anas bin Malik. Naam. Meriwayatkan dari Anas bin Malik. Namanya pohon sanad, ya. Syajaratul isnad. Ada yang nulis ini, bisa juga kita nulis menyamping. Aziz bin Suhaib. Dari Abdul Aziz, ada yang meriwayatkan Qatadah bin Di'amah Sadusi. Dari Abdul Aziz meriwayatkan 2 orang. Bukhari. Naam. Dan Ibnu Suhaib Nuhar. Sedangkan dari jalan Qatadah Syu'bah dan Muhammad bin Ja'far Asma'allahu Bundar. Naam. Ya. Dan Ibnu Mutanna. Mana sanad yang lebih ali ya kawan? Ya. Lebih tinggi. Imam Muslim meriwayatkan dari Zuhair. Antara dia dengan Anas bin Malik butuh berapa orang? 1, 2, 3. Kalau dia meriwayatkan dari jalurnya Ibnu Mutanna dan Bundar, dia butuh berapa? 1, 2, 3, 4. Ini lebih ali sanadnya. Antum lihat pada tabaqah setelah Anas bin Malik, ya, Abdul Aziz dan Qatadah, berarti 2, ya kan? Pada tabaqah yang berikutnya 3. Bagaimana kita sebutkan bahwa dalam hal melihat sanad yang menjadi ibrah yang paling sedikit, berarti berapa? 2. Yang mana?
bin Malik bersendiri dalam meriwayatkan? Hah? Kenapa bukan gharib? Nah, sahabat tidak dibicarakan dalam sanad. Karena sahabat kullahum udul. Antum ya ikhwan? Nah, walaupun mereka benci. Ahlul bid'ah min ahlil ahwa, mereka ingin juga menyinggung sahabat, harus juga dibahas. Jadi kalau satu gharib juga, dua aziz juga, lah, as-sahabah ala sahih tidak masuk dalam pembahasan sanad. Nah, baik. Wal gharibu ma rawahu wahidun faqat. Sedangkan gharib yang meriwayatkan hanya satu saja. Mithaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa. Al-hadits. Fa innahu lam yarwihi 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Wala an Umar illa Alqamah bin Waqqas. Wala an Alqamah illa Muhammad bin Ibrahim at-Taimi. Wala an Muhammad illa Yahya bin Sa'id al-Ansari. Wa kulluhum min at-tabi'in. Yani Alqamah, Muhammad bin Ibrahim dan Yahya bin Sa'id semuanya tabi'i, saling meriwayatkan satu dengan yang lainnya. Thumma rawahu an Yahya khalqun katsir. Nah, yang meriwayatkan dari Yahya banyak. Sebagian menyebutkan hingga ratusan. Nah, alhasil hadis ini adalah hadis gharib. Karena masing-masing dari 3 tabaqah yang meriwayatkan hadis tersebut bersendiri dalam meriwayatkan. Ada hadis-hadis ada hadis innamal a'malu binniyat dan yang semisalnya, itu datang dari selain Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, namun tidak satupun yang sahih kecuali dari jalurnya Umar bin Khattab.